Ya, salam saudara sekalian, bersyukur kembali bertemu dengan saya. Setelah beberapa lama, saya tidak mengupload video terkait dengan pengantar kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini saya akan melanjutkan untuk introduksi kitab Perjanjian Baru. Kalau kemarin kita sudah sampai untuk kitab Kolose, dan hari ini kita akan belajar kelanjutannya yaitu kitab Tesalonika. Dan secara khusus untuk bagian ini, saya akan menjelaskan introduksi kitab 1 Tesalonika. Ya, jadi kitab 1 Tesalonika. Nanti minggu depan saya akan bahas kitab kedua Tesalonika. Nah, kitab Tesalonika merupakan salah satu kitab menarik karena memang kitab ini boleh dibilang termasuk di dalam karya-karya atau tulisan-tulisan Paulus, dan di dalam kitab Tesalonika ini ada bagian-bagian yang nanti kalau kita lihat sangat menarik. Oleh karena itu, mari kita akan lihat untuk share screen-nya terkait dengan introduksi dari kitab 1 Tesalonika. Nah, saudara sekalian, terkait dengan kitab Tesalonika, mari kita akan lihat untuk latar belakang kitab. Ya, yang pertama itu terkait dengan penulis kitab 1 Tesalonika. Ya, penulis kitab 1 Tesalonika kalau kita lihat di dalam bagian ini yaitu Rasul Paulus. Memang tidak ada, boleh dibilang tidak ada ya tulisan yang literal terkait dengan hal itu, berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kalau kitab lainnya kan langsung dari Paulus kepada seperti itu. Namun di dalam kitab 1 Tesalonika ini tidak demikian. Namun secara tersirat kalau kita lihat berdasarkan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 18 di mana penulis menyebut dirinya, di mana Paulus menyebut dirinya sebagai orang pertama, yaitu aku. Ini menunjukkan bahwa kitab ini secara khusus ditulis oleh Paulus itu sendiri. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat terkait dengan kitab 1 Tesalonika, saya akan lihat dulu untuk ayat tersebut ya. 1 Tesalonika pasal 2. Sebentar, saya akan lihat dulu 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 18. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Jadi kalau kita lihat di sini, aku, Paulus, ya, ini menunjukkan bahwa penulis bagian ini adalah aku. Dan aku di dalam konteks pasal 2 ayat 18 jelas di sini aku, Paulus. Ya. Sehingga beberapa ahli mengatakan bahwa ya memang ini tulisan Paulus, tidak diragukan lagi bahwa kitab 1 Tesalonika adalah tulisan Paulus. Dan nanti kita akan lihat secara khusus di dalam kronologis waktunya jelas bahwa memang penulis kitab 1 Tesalonika adalah Paulus itu sendiri. Iya, jadi seperti itu. Untuk waktu penulisannya seperti apa? Nah, memang mari kita akan lihat terlebih dahulu sebentar ini. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam perjalanan pelayanan Paulus, memang Paulus itu melakukan perjalanan misi. Perjalanan misi Paulus itu yang pertama itu sampai daerah Galatia. Daerah sini dan kembali lagi ke boleh dibilang Antioquia, ya. Lalu Paulus melakukan perjalanan misi yang kedua yang lebih luas daripada itu. Jadi Paulus sampai ke daerah Troas, Neapolis, Filipi, Amfipolis, Apolonia, Tesalonika, ada Berea, Athena, dan memang Paulus cukup lama di Korintus, baru kembali lagi ke
Antioquia, Syria ya. Lalu perjalanan misi yang ketiga hampir sama. Lalu perjalanan yang keempat ya pergi ke Roma. Dalam konteks ini jelas bahwa Paulus melayani di Tesalonika itu pada saat perjalanan misi yang kedua. Bentar saya cari. Iya ini. Iya pointernya. Iya. Jadi kalau kita lihat ini ada Tesalonika, Berea, lalu di sini Athena dan Korintus di sini. Cukup lama di sini. Iya. Mari kita akan lihat di dalam bagian ini. Untuk waktu penulisan, kitab ini ditulis Paulus pada waktu ia melayani di Korintus kira-kira tahun 51-52 dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan Paulus, kalau kita lihat di petanya jelas Paulus ini melakukan pelayanannya ini daerah Asia, itu daerah sini ini Asia. Lalu ya kalau kita lihat ini menyeberang dari Asia ke Neapolis ya, Filipi dan seterusnya. Jadi saudara sekalian pasti ingat kalau kita belajar dalam kisah para rasul, itu sebenarnya Paulus kan mau pelayanan di daerah Asia, tetapi ada orang yang ya istilahnya itu minta minta supaya mereka menyeberang ke daerah ini boleh dibilang Eropa ya seperti itu, dan akhirnya mereka memang akhirnya pergi ke sana. Jadi itu sekilas terkait dengan latar belakang penulisnya yaitu Paulus. Lalu yang kedua ditulis kapan? Dalam perjalanan misi yang kedua ditulis di Korintus, yaitu antara tahun 51 sampai 52 Masehi. Mari kita akan lanjutkan dengan latar belakang penulisan surat 1 Tesalonika. Nah, apa yang menjadi latar belakang penulisan surat ini? Nah, memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya kitab Tesalonika, 1 Tesalonika, di mana pada waktu itu memang Paulus sudah sampai di sana dan Paulus melayani di sana. Setelah melayani jemaat beberapa minggu, timbullah keributan di Tesalonika. Jadi ini Paulus sudah di sana dan sudah sampai di Tesalonika. Dan pada saat itu terjadi keributan. Nah, keributan apa yang terjadi di sana? Ada masalah apa? Sehingga menimbulkan keributan dan akhirnya Paulus terusir dari Tesalonika. Mari kita lihat. Nah, orang-orang Yahudi menghasut rakyat dan penguasa untuk menganiaya orang Kristen. Sehingga Paulus dan Silas akhirnya meninggalkan kota Tesalonika. Ya, jadi ya kita harus akui bahwa dalam konteks kekristenan awal itu memang orang-orang Kristen banyak menghadapi tantangan. Selain menghadapi tantangan dari pemerintah, Kaisar Nero dan semua, orang Kristen juga menghadapi tantangan dari bidat-bidat Kristen. Nanti pernah saudara dengar cerita tentang orang-orang pembuat patung nih. Ya akhirnya menghasut warga kota karena pada saat Paulus memberitakan Injil, akhirnya banyak orang bertobat dan mereka ditinggalkan. Lalu selain bidat-bidat, ajaran sesat dan lain sebagainya, juga kekristenan itu menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak suka. Karena apa? Karena banyak pengikut dari mereka itu boleh dibilang akhirnya menjadi percaya. Sehingga ada sebuah buku katakan orang Yahudi jadi iri kepada Paulus, keberhasilan Paulus, sehingga akhirnya mereka menghasut dan mengatakan bahwa orang Kristen ya sesat dan ya mereka menginginkan supaya penguasa dan rakyat bisa ya melakukan tindakan, dan disinilah terjadinya penganiayaan terhadap orang Kristen. Pada saat itu Paulus dan Silas akhirnya meninggalkan kota Tesalonika. Tetapi setelah beberapa ya berada di tempat pelayanan baru, hati Paulus menjadi gelisah. Memikirkan jemaat Tesalonika yang masih baru yang ditinggalkannya,
yang saat itu menghadapi penganiayaan karena ya salah satunya karena memang ya hasutan dari orang-orang Yahudi terhadap rakyat dan penguasa kepada ya orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen. Oleh karena itu Paulus menyuruh Timotius ke Tesalonika untuk menanyakan keadaan mereka dan meneguhkan iman mereka. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam konteksnya ini, sebentar saya kembali buka. Jadi pada saat mereka ada di Tesalonika, ya, mereka memang menghadapi penganiayaan lalu mereka pergi ke Tesalonika di sebelah sini. Berea, lalu ke Athena, dan mereka tinggal lama di Korintus. Pada saat mereka ada di Korintus inilah, pada saat itu musim dingin, mereka kembali teringat terkait dengan kondisi jemaat di Tesalonika. Paulus mengutus Timotius untuk kembali ke Tesalonika. Untuk apa? Untuk melihat situasi dan kondisi jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, ini 1 Tesalonika pasal yang ke berapa ini? 1 Tesalonika pasal ketiga ya. Kalau kita lihat ayat yang kedua. Kita akan lihat dulu. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini memang Paulus mengutus Timotius untuk kembali ke Tesalonika untuk apa? Dalam konteks ini, ayat ini jelas bahwa untuk yang pertama itu adalah menguatkan hatimu, lalu yang kedua menasihati kamu tentang imanmu, karena memang orang-orang Tesalonika ini masih baru. Nah, setelah itu ya Timotius kembali kepada Paulus di Korintus. Ya, saudara bisa lihat bandingannya dalam Kisah 18 ayat 5 dengan membawa berita gembira. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Mari kita akan lihat dalam konteks ini. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini jelas bahwa pada saat menghadapi aniaya yang berat, penindasan berat, orang-orang di Tesalonika tetap bersukacita, bergembira, walaupun menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan yang berat, penganiayaan dan lain sebagainya. Dan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, memang Paulus mengirim surat 1 Tesalonika. Nah, saudara sekalian, mari kita akan lanjutkan dengan tema utama dan isi dari surat 1 Tesalonika. Memang kalau kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika, dalam konteks ini, tema dari surat ini saya ambil yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara bisa lihat di dalam ayat per ayat di dalam bagian ini, kalau saudara lihat secara keseluruhan itu memang Paulus menekankan tentang doktrin eskatologi, ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara bisa lihat, misalnya 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, ya, kalau kita lihat di sini ya 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, itu pasal 1. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, pasal 1 banyak berbicara tentang, ya kalau kita diakhiri dengan konsep tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lalu pasal 2 diawali. Kamu sendiri memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia, dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, nanti kalau kita lihat bagian-bagian
ya akhir, ini ada sukacita dan seterusnya. Nah, saudara bisa nanti baca sendiri. Nah, di sini pada ayat 19, dan siapakah pengharapan kami atau sukacita kami? Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sesungguhnya kamulah kemuliaan kami dan sukacita. Dan ini juga berbicara tentang kedatangan, jadi waktu kedatangan Yesus. Nah, mari kita lihat pasal 3. Kalau saudara lihat di dalam bagian ini juga ditegaskan mengenai konsep terkait dengan akhir zaman. Iya. Supaya kiranya dia menguatkanmu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita untuk semua orang. Jadi secara umum akhirnya saya bisa menyimpulkan memang kitab 1 Tesalonika dalam konteks ini saya berikan tema utama yaitu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali atau juga berbicara tentang eskatologi akhir zaman. Hal ini memang nyata dari setiap pasal dari surat ini di mana setiap pasal diakhiri dengan ayat yang menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara beberapa ayat yang memang menjelaskan bahwa ya Paulus berbicara tentang kedatangan ya, Tuhan Yesus yang kedua kali atau berbicara tentang eskatologi. Nah, itu seperti itu. Mari kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu tujuan penulisan surat. Tujuan penulisan kitab 1 Tesalonika ini yaitu untuk mengungkapkan sukacita tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa Paulus sangat bersukacita atas apa keteguhan iman dan ketekunan jemaat Tesalonika dalam menghadapi ya boleh dibilang penganiayaan yang saat itu mereka hadapi. Dan di dalam bagian ini jelas sekali bahwa mereka menghadapi banyak sekali penganiayaan, ya khususnya dalam konteks tadi ya, tetapi dalam situasi yang seperti itu mereka tetap memiliki iman yang teguh dan memiliki ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Lalu yang kedua, Paulus mengajar mereka lebih lanjut tentang kekudusan dan hidup yang saleh. Iya, kalau saudara nanti lihat ayat per ayat di situ begitu banyak nasihat-nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka harus hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kesalehan di dalam Tuhan. Nah, seperti nanti kita akan lihat di garis besar. Lalu yang ketiga, untuk menerangkan beberapa kepercayaan khususnya mengenai status orang percaya yang telah mati sebelum Yesus datang kembali. Ya memang kalau saya perhatikan dalam konteks perjanjian baru secara umum, ya di sana ada ajaran-ajaran sesat yang begitu mempengaruhi jemaat-jemaat di perjanjian baru. Ada gnostik, epikuros dan lain sebagainya yang memang memiliki pemahaman atau ajaran yang berbeda dengan kekristenan, khususnya terkait dengan status orang percaya yang telah mati dan seterusnya, yaitu memang berbeda. Ya, jadi secara khusus dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana posisi kekristenan, orang Kristen harus memahami tentang konsep ya, orang percaya setelah mati sebelum Yesus datang itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Ya, mari kita akan lanjutkan bagian selanjutnya. Kayaknya saya tidak terlalu banyak ini materi. Yang selanjutnya itu adalah garis besar. Garis besar kitab ini yang pertama itu adalah pendahuluan pasal 1 ayat 1. Paulus mengingatkan ya pelayanannya di Tesalonika. Mengingat, bukan mengingatkan. Paulus mengingat pelayanannya di Tesalonika, pasal 1 ayat 2 sampai pasal 3 ayat 13 ya. Paulus mengucap syukur terkait dengan keadaan jemaat di sana. Ya, kenapa? Ya, mengucap syukur karena jemaat hidup di dalam ketekunan iman. Hidup di dalam, ya boleh dibilang itu tetap
setia walaupun menderita. Ya, ini Paulus menceritakan pelayanan di Tesalonika, lalu kabar baik ya dan reaksi Paulus ya. Oh, sorry, ini mengucap syukur tentang keadaan jemaat. Ya, Paulus mendengar kabar baik dari Timotius dan bagaimana reaksi Paulus setelah mendengar bahwa orang-orang di Tesalonika hidup di dalam ketaatan dan keteguhan iman. Lalu yang kedua, ini pasal 4 ayat 1 sampai 5 pasal 24 di sini ya menjelaskan tentang nasihat-nasihat praktis mengenai masa depan. Paulus menjelaskan tentang bagaimana orang Kristen menjaga kesucian hidup pasal 4 ayat 1 sampai 3. Lalu juga Paulus menjelaskan tentang kasih persaudaraan pasal 4 ayat 9 sampai 10. Lalu Paulus juga menjelaskan tentang pekerjaan dan pergaulan pasal 4 ayat 11 sampai 12. Lalu Paulus menjelaskan tentang kedatangan Tuhan pasal 4 ayat 13 sampai 18. Lalu Paulus menjelaskan tentang hal berjaga-jaga. Karena apa? Karena memang kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang kadang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lalu Paulus menjelaskan tentang persekutuan tubuh Kristus yang diatur oleh Roh Kudus. Pasal 5 ayat 12 sampai 24 ya. Lalu Paulus mengakhirinya dengan penutup. Ya, itu secara umum terkait dengan garis besar dari isi kitab 1 Tesalonika. Dimana kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali. Yang pertama Paulus mengingat bagaimana pelayanannya di sana. Lalu ya Paulus sedih karena setelah ditinggalkan dalam posisi mereka teraniaya. Tapi Paulus akhirnya gembira karena mendengar kabar orang Tesalonika tetap hidup di dalam ketekunan imannya. Lalu bagian selanjutnya Paulus memberikan nasihat-nasihat. Sebagai orang percaya baru memang mereka perlu nasihat-nasihat dan pemahaman-pemahaman tentang doktrin kekristenan. Nah, terakhir dari saya itu ciri khas. Apa sih ciri khas dari kitab Tesalonika? Nah, surat ini berisi bagian penting mengenai doktrin eskatologi. Apa itu doktrin eskatologi? Ya, doktrin tentang akhir zaman. Nah, saudara sekalian, kalau di dalam perkuliahan itu memang ada banyak doktrin dan biasanya doktrin akhir zaman ini merupakan doktrin yang diberikan di akhir-akhir. Lalu yang kedua, memang kelima pasal berisi petunjuk tentang kedatangan Kristus dan artinya bagi orang percaya. Jadi kalau kita lihat yang menjadi keunikan dari kitab Tesalonika, setiap pasal itu diakhiri dengan ya ajaran tentang kedatangan Kristus dan artinya bagi orang percaya. Lalu yang ketiga, surat ini memberikan wawasan yang unik tentang kehidupan gereja yang baru. Tetapi Paulus bersemangat dan mutu pelayanan Paulus sebagai perintis pekabaran ini memberi wawasan yang unik tentang kehidupan gereja yang baru. Iya, saudara sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Nanti untuk beberapa hal masih terkait dengan kitab Tesalonika, saya akan jelaskan lebih jauh itu waktu kita bahas kitab 2 Tesalonika. Minggu depan ini videonya keluar. Nah, saya harap saudara nanti bisa mempelajari lebih jauh terkait dengan hal-hal introduksi kitab Tesalonika. Jadi ini kitab 1 Tesalonika dan nanti kita akan bahas lagi kitab 2 Tesalonika. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.